Pertanyaannya, apakah personal branding harus dilakukan hanya di sosial media? Apakah personal branding harus dilakukan di internet? Tidak. Kalau kita memahami bahwa personal branding adalah kegiatan kita bilang kepada dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan, di situ nggak ada keharusan untuk melakukannya di sosial media. Bahkan sebenarnya kan sangat tergantung dengan apa peluang yang kita inginkan. Kalau ternyata misalnya nih, peluang yang kita inginkan adalah dipilih menjadi ketua RT. Ini sebenarnya analogi yang lebih aman daripada saya menggunakan opsi politik. Tapi misalnya ingin dipilih menjadi ketua RT, maka kita tahu peluang itu membutuhkan kita untuk bilang sama orang-orang ini peluang yang kita inginkan. Nah, bilangnya di mana? Ya tentu bisa juga di sosmed, tapi akan lebih efektif kalau dilakukan di lingkungan tempat kita tinggal. Seperti apa strateginya, seperti apa tindakannya, itu semua sangat bergantung dengan peluang tadi. Nah, dengan asumsinya peluangnya adalah menjadi ketua RT, berarti kita mesti bilang itu peluang yang kita inginkan. Kita hadir di setiap kesempatan, kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi pemimpin di lingkungan kita tunjukkan bahwa kita aktif di lingkungan kita. Kalau kita pengen jadi ketua RT tapi kita nggak pernah bilang, baik itu dalam bentuk tindakan ataupun kata-kata bahwa kita pengen jadi ketua RT, ya mana ada yang tahu, mana ada yang usulkan nama Anda ketika kesempatannya datang. Nah, jadi kita bisa ngebayangin kalau pengen jadi ketua RT, aktif tuh di kegiatan-kegiatan RT, mungkin ikut menyumbang, mungkin ikut menyumbangkan ide untuk acara-acara 17-an, untuk acara-acara Ramadan, terlibat dalam rapat-rapat yang ada kaitannya dengan lingkungan. Terutama dengan misalnya kondisi pandemi seperti ini, terlibat dalam rapat di RT untuk memastikan lingkungan tetap aman. Intinya itu tidak perlu ya, personal branding untuk mendapatkan peluang menjadi ketua RT tidak perlu dilakukan di sosmed. Bahkan mungkin bisa jadi blunder ketika hanya dilakukan di sosmed tapi tidak dilakukan di kehidupan nyata. Misalnya saya bilang saya pengen jadi ketua RT di lingkungan saya, ngomongnya di sosmed, bertindaknya di sosmed. Tapi dalam kehidupan nyata warga nggak pernah ngelihat kita beraktivitas, nggak pernah ngelihat saya muncul, nggak pernah berkontribusi. Ya siapa yang mau memilih saya? Itu baru di bidang lingkungan, rumah gitu menjadi RT. Gimana kalau misalkan di lingkungan profesi? Tadi kan kita sempat bilang di awal bahwa siapapun bisa melakukan personal branding, termasuk untuk kebutuhan pekerjaan profesional gitu. Tinggal ditanya aja kepada diri kita sendiri, sebenarnya di lingkungan kerja kita apa sih peluang yang kita inginkan? Kita pengen apa? Pengen dipercaya untuk megang sebuah proyek? Pengen dipercaya untuk menjadi manajer? Pengen dipercaya untuk jadi koordinator, untuk jadi supervisor. Nah, itu semua adanya kan di kantor. Maka personal brandingnya di kantor. Tapi ingat, bukan berarti kemudian kita melakukan pencitraan yang sifatnya berbohong gitu. Pencitraan yang kita lakukan adalah nyata gitu. Kita emang pengen nunjukin bahwa kita layak gitu. Kita nggak bisa mengharapkan dapat peluang, tapi kita sebenarnya tidak mau meningkatkan kapasitas diri kita, tidak mau meningkatkan kemampuan kita, tidak mau menunjukkan bahwa kita mampu ada di kemampuan yang memberikan pekerjaan tersebut. Nah, yang menarik dari melakukan kegiatan personal branding offline adalah bahwa bisa jadi personal branding kita itu secara strategi didesain untuk lebih personal. Karena kalau kita di sosmed, biasanya audiens kita lebih luas. Sifatnya masih one to many, satu kepada banyak. Tapi lingkungan kantor mungkin lebih sedikit. Misalnya ketika di Twitter kita punya followers bisa sampai 250, 300 atau mungkin 500 orang. Itu ketika di sosmed. Tapi ketika di lingkungan kantor, personal branding kita diberikan kepada mungkin 15, 20, 30 orang. Dan itu membuat secara strategi beda. Kayaknya pendekatan personal jadi lebih krusial. Walaupun orangnya hitungannya masih 25-30, tapi kita melakukan personal brandingnya itu person to person. Bahkan bisa dibayangkan kalau misalnya personal branding ini tidak dengan strategis mencermati siapa aja yang ada di kantor, bisa jadi kelihatan tidak genuine-nya kita dalam melakukan kegiatan personal branding. Misal, kita pengen dipercaya memegang sebuah jabatan. Terus kita mempertimbangkan, kan ini kantor isinya cuma 30 orang. Yang ngasih gua job, atasan gua, udah deh,
gue ke arah sana aja, gue cuma melakukan pencitraan diri atau melakukan kegiatan personal branding dengan menargetkan bos gue sebagai audience. Nah, jadi lebih susah karena ketika lingkungannya sempit, semua orang bisa ngomong kepada orang yang lain. Maka citra diri kita yang ingin kita komunikasikan sewajarnya tidak hanya kepada kalangan spesifik, tapi kepada semuanya. Sikap yang kita berikan kepada atasan adalah sikap yang sama yang kita berikan kepada misalnya office boy. Nah, jadi memahami bahwa lingkungannya beda itu akan datang dengan strategi yang berbeda. Makanya penting sekali untuk kita memiliki critical thinking itu tadi, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menyesuaikan pesan yang kita mau berikan di sosmed dan di dunia nyata. Kalau misalnya kita mau melakukan personal branding untuk kantor, yang berarti utamanya dilakukan offline, apakah tetap bisa atau perlu melakukan kegiatan yang sama di sosmed? Bisa juga. Bukan sesuatu yang aneh bahkan. Misalnya, kita ingin dipercaya oleh bos kita untuk naik sebagai marketing manager atau account director. Nah, terus kita melakukan kegiatan itu tentunya di kantor. Kegiatan untuk bilang sama orang-orang kantor bahwa kita ingin mendapatkan peluang ini. Tapi kalau kita tambah dengan melakukan kegiatan yang sama, personal branding tersebut di sosmed, orang luar bisa terpapar dengan apa yang kita lakukan dan kemudian mungkin akan membantu memberi informasi atau masukan kepada pemegang kepentingan atau pengambil keputusan di kantor kita. Jadi misalnya kita di kantor tepat waktu juga, kita selalu kolaboratif, kita selalu membantu, kita selalu bersedia ketika dipercaya untuk megang sebuah proyek. Terus udah gitu kita menjalankan semua pekerjaan kita sesuai dengan target, bahkan misalnya overachieve. Udah kita melakukan itu di sosmed juga kita berbagi. Saya mau berbagi pengalaman saya ketika memegang akun ini. Akun ini adalah akun yang sangat panjang di company kami. Terus dicerita nih pengalamannya. Dan karena sering berbagi tentang pengalamannya melakukan kegiatan pemasaran, masyarakat umum yang suka marketing, yang suka pemasaran, yang suka sales akan nempel juga. Dan nanti informasi bahwa orang ini brandnya makin terbentuk dalam konteks pemasaran, itu akan nyampe ke kuping pemegang kepentingan. Mungkin suatu hari atasannya lagi main golf dengan mitra bisnisnya, terus mitra bisnisnya, gue follow tuh karyawan lu. Oh siapa? Itu si Herman, gue follow karena dia selalu bikin konten tentang marketing. Oh ya? Kayak gimana tuh? Nah, kabar-kabar baik ini tentunya akan berdampak kepada personal brand yang kita sudah bangun di kantor. Tapi sekali lagi, harus genuine, harus jujur, harus konsisten. Kalau kita lakukan itu di sosmed, tapi apa yang kita bilang di sosmed tidak tercitra dari apa yang kita lakukan di kantor, tentu akan jadi masalah. Jadi sekali lagi, kalau memang peluangnya adalah peluang yang ada di kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, tentu itu kita lakukan di situ. Kalau kita mau melakukan tambahan kegiatan itu di internet, di sosmed, bisa juga. Tapi tentunya harus sesuai. Kan tadi sempat kita bahas tentang apa yang kita bilang dan apa yang kita lakukan. Kita selalu bisa klaim, kita selalu bisa mengaku bahwa kita A, B, dan C, tapi apa yang kita lakukan akan menentukan omongan kita itu benar atau tidak. Jadi apakah mesti online? Tentunya tidak. Apakah bisa offline? Tentu iya. Intinya kita pahami saja bahwa personal branding adalah kegiatan kita bilang pada dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Nah, mau dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, itu sah-sah aja. Selama kita tahu apa peluang yang kita ingin dapatkan dan kita jalankan kegiatan personal brandingnya di lingkungan yang terkait.